Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Teman-temanku semuanya, kalau Anda sering menyimak TV, walaupun sekarang zamannya internet sudah semakin maju, tapi tentu di rumah ada TV ya. Dan TV sekarang sudah berkembang teman-teman. Kalau zamannya dulu ketika kita menonton Doraemon itu TV-nya analog, sekarang ini sudah berganti menjadi TV Smart TV ya. Dan perkembangan itu begitu cepat. Yang dulu namanya TV analog, yaitu televisi tradisional yang menggunakan sinyal analog untuk menampilkan gambar dan suara, sekarang sudah berubah menjadi TV digital. Nah, TV digital adalah teknologi yang menggunakan teknologi digital untuk menampilkan gambar dan suara. TV digital menghasilkan gambar dan suara yang lebih jernih, tajam dibandingkan TV analog. TV digital juga menampilkan saluran TV digital yang disiarkan secara terestrial ya. Dan hari ini kita sudah umum dan familiar yang namanya smart TV. Smart TV itu apa sih? Smart TV adalah satu televisi yang sudah di dalamnya memiliki sistem OS ya, sistem operasi yang bisa terhubung dengan internet. Dengan smart TV kita bisa mengakses berbagai macam layanan, eee, internet seperti YouTube, Netflix, kemudian berbagai macam fitur yang lain dan bahkan TV smart TV bisa terhubung dengan gadget kita, bisa terhubung dengan laptop kita dan ini memudahkan kalau kita bekerja secara internet atau kemudian Anda meminta semua serba terkoneksi dengan internet. Alangkah mudahnya, alangkah menyenangkan ketika kita bisa mengakses beragam informasi yang ada di internet. Nah, hari ini kita akan membicarakan rekomendasi smart TV yang harganya 1 juta. Loh, ada toh 1 juta. Nah, akan kita bahas satu persatu teman-teman yang namanya TV digital smart TV. Oke, untuk 5 rekomendasi yang kami bahas hari ini adalah yang kami dapatkan dari marketplace setelah kami riset, setelah kami cari datanya, kita mendapatkan harganya di bawah 2 juta ya. Jadi antara 1 juta sampai 2 juta. Dan mengenai detail teknisnya, teman-teman nanti silakan dicek secara mendetail di eh, link yang ada di deskripsi. Karena terus terang karena harganya yang umum itu harganya 2 juta ke atas, teman-teman. Kalau 2 juta ke bawah itu beberapa merek yang mungkin belum familiar di telinga kita. Jadi ya, karena ada harga, ada barang yang sesuai dengan harganya kan gitu. Jadi tidak semuanya harga itu di bawah 2 juta tapi ada sih merek yang mungkin familiar yang pernah kita dengar, tapi ini rata-rata, merek 2 juta ke atas itu yang umum. Nah, kalau 2 juta ke bawah itu yang atau 1 jutaan ini agak ya mungkin belum familiar. Makanya nanti teman-teman kalau membeli produk ini ya silakan dicek dengan teliti, kami menyampaikan informasi tapi nanti silakan dicek secara mendetail ya. Oke, yang pertama kita rekomendasikan TV SPC Smart TV 27 in Android. Si TV ini namanya terkenal dengan nama Sakura Beyond Digital. Beyond Digital kalau kami amati di beberapa marketplace itu harganya sekitar 1 jutaan teman-teman. Ada yang di bawah 1 juta, 800 ada, 700 ada. Nah, kami menemukan yang harga 1 jutaan teman-teman. Ini yang kebetulan yang kami temukan 27 inci. Sebenarnya ada juga yang 32 inci. Kalau 32 inci sekitar 1.500.000-an lah. Kalau ini 27 inci kebetulan kami dapatkan harganya 1 jutaan ya. Dan Wion TV itu sebenarnya fiturnya sudah lumayan maju teman-teman. Ini monitor TV LED 27 inci, kemudian resolusinya sudah HD 1680 1050 piksel. Kemudian ini mendukung untuk video dan audio secara bersamaan, ada port HDMI-nya, ada konektor HDMI, ada AV, kemudian ada komponen VGA, ada koaksial dan USB. Kemudian ada 2 speaker internal, kemudian sudah ada sistem penghematan daya cerdas. Jadi jangan khawatir ketika Anda menggunakan TV ini listriknya agak berlebihan ya. Kemudian ini sudah dilengkapi dengan player ya teman-teman. Kalau Anda menggunakan USB, Anda bisa terhubung ya. Oke, ini sudah dilengkapi dengan OS ya teman-teman. Sudah ada Google Play-nya, kemudian sudah ada standar audionya sudah Dolby teman-teman. Kemudian ada Android Pie ya, Android Pie. Nah, ini sudah bisa digunakan kalau Anda menggunakan aplikasi-aplikasi yang terhubung dengan Android, ya. Oke,
Jadi ini sebagai referensi yang pertama, harganya 1 jutaan, kemudian ini garansinya 10 tahun. Nah, silakan teman-teman cek saja di link deskripsi, garansi 10 tahun itu spare part-nya apa? Kan tidak mungkin replace ya, kan masih ada hanya panel-panelnya atau apanya, silakan dicek. Oke, nanti kalau Anda tertarik membeli produk ini silakan dicek apakah ada packing free packing kayunya. Kalau enggak, kalau ditambah harganya jadi berapa. Nah, silakan cermat-cermat membaca detail teknisnya dari vendor yang terkait. Silakan cek aja di link deskripsi. Kemudian untuk produk selanjutnya adalah promo Smart TV LED ini juga Wion TV, cuma harganya 1.600.000-an. Ini 32 inci ya teman-teman. Ini ada free packing kayunya ya. Jadi yang kami sampaikan tadi 1.500.000 ternyata ada di rekomendasi kami yaitu 1.600.000. Ini terjual sudah lumayan 400-an penjualan, bintangnya juga 4,8. Ini sudah udah bisa terhubung YouTube, Netflix, dan sudah tergabung dengan Android TV. Ya, silakan dicek aja. Untuk portnya sudah ada HDMI-nya, ada USB-nya, sudah AV input. Kemudian ini untuk resolusi juga 1080 sudah HD ya, full high resolution lah teman-teman. Kemudian untuk kontras rasionya 3000:1, konsumsi dayanya 10 sampai 35 watt, garansinya 1 tahun. Ya, kalau tadi garansi 10 tahun mungkin hanya spare part-nya teman-teman, silakan dicek aja. Oke, ini harganya 1.600.000-an. Kemudian untuk produk selanjutnya adalah kita rekomendasikan adalah Koko CAA ya, Kokoa, Kokoca ya 32 inci. Ini ukurannya 32 inci, kemudian sudah menggunakan OS teman-teman, OS-nya Qualita, ya, digital TV, WiFi, YouTube, model 32S3U, ya, modulnya itu. Kelebihannya apa sih? Ini ukuran layarnya. Smart ini memiliki layar 32 inci cukup bagus untuk menikmati konten yang berkualitas. Kemudian resolusinya sudah Full HD, kemudian sudah ada sistem operasi Kolita OS. Smart ini menjalankan sistem operasi sehingga kita bisa mengakses ya aplikasi-aplikasi YouTube, Netflix dan sebagainya. Kemudian sudah ada WiFi-nya. Smart TV ini dilengkapi dengan WiFi. Jadi kalau Anda terhubung dengan di rumah Anda sudah ada provider internetnya, ini bisa terhubung secara WiFi ya, tidak usah menggunakan kabel olor kabel. Artinya ini bisa dipindahkan ke beberapa tempat di rumah kita. Artinya lebih lebih mobile dan lebih portable lah. Kemudian desainnya juga lumayan elegan, kemudian harganya cukup murah, 1.600.000 dan ini penjualannya sudah banyak teman-teman, sudah lebih dari 10.000 penjualan dan untuk panelnya ada 11.000 penjualan ya. Ini sudah banyak penjualannya. Oke, teman-teman bisa cek aja di link deskripsi untuk memastikan garansi, kemudian packingnya dan sebagainya. Silakan dicek secara detail. Kemudian kita lanjutkan untuk produk selanjutnya, itu ini merek merek Hisense, ya Hisense 32 inci, ini HD juga, sudah bezel-less ya, pinggir-pinggirnya seperti tidak ada bezelnya. Ya, ini sudah tren, monitor dan TV ternyata, rata-rata sudah, non bezel ya, artinya tipis sekali bezelnya. Kemudian ini smart TV with VIDA, kemudian Netflix, YouTube, web browser sudah lengkap, kemudian ada screen mirroring, kemudian ada smart TV lokal, ya, kemudian ada USB port untuk musik, movie, dan speaker, kemudian ada one touch remote, kemudian power consumption-nya 50 watt. Kemudian untuk RAM 1 GB, untuk ROM-nya 4 GB. Jadi ya sudah lumayan cepat ya teman-teman, karena ini sudah seperti HP lah ibaratnya, ada RAM-nya ya teman-teman. Kemudian ini harganya 1.800.000-an ya teman-teman, sudah mendekati 2 juta. Ini penjualannya sudah 1,5 ribu penjualan, 900 penilaian, dan 4 bintangnya 4,8. Untuk desainnya cukup menarik karena sudah bezel-less ya, tanpa bezelnya. Kemudian untuk audio sudah didukung dengan Dolby. Ah, ini kalau suara, kalau menurut pengalaman kami menggunakan laptop, Dolby itu sudah oke banget kalau digunakan untuk mendengarkan. Sistem audionya juga cukup recommended lah digunakan. Oke, teman-teman yang tertarik silahkan saja cek di link deskripsi dan jangan lupa untuk ngecek apakah packingnya aman atau perlu ditambah bubble wrap atau apakah untuk packing kayunya ada enggak, silahkan dicek teman-teman. Oke, termasuk garansinya silahkan dicek. Kemudian untuk produk selanjutnya ada LED TV Aqua 32 inci, Smart Android TV New Series. Ini punya Aqua teman-teman. Ya, kalau biasa kita kenal merek ini Aqua itu biasa kita dapati di mesin cuci, kemudian kulkas. Ternyata dia juga membuat
TV, ya. Nah, ini silakan saja yang tertarik mobil produknya, harganya juga cukup lumayan kompetitif teman-teman, 1.700.000 ya, 1.700.000 sampai 1.800.000 ya. Ini Aqua, merek yang terkenal dari Jepang ya. Oke, kemudian apa sih fiturnya? Fiturnya ada Android TV, Smart AI, kemudian kualitas tampilan suaranya makin jernih lengkap dengan fitur operasional yang makin canggih. Kemudian Android device, teknologi TV-nya ini sudah Android device ya, support lah. Kemudian ada Google Play Store-nya. Jadi kalau Anda menggunakan TV ini, Anda bisa download aplikasi-aplikasi TV-nya seperti YouTube, kemudian Netflix dan sebagainya. Kemudian sudah Chromecast built-in, artinya sudah terhubung dengan Chrome ya. Artinya tampilan TV dan foto dan sebagainya dari ponsel bisa ditayangkan. Oke, kemudian ada Bluetooth connectivity. Jadi teknologi nirkabelnya sudah mendukung teman-teman. Kemudian juga sudah bezel-less ya, artinya pinggirnya tipis. Kemudian untuk screen size-nya 32 inci, resolusinya HD ready ya. Kemudian untuk konsumsinya dayanya 48 watt. Untuk garansi resminya, untuk spare part servis 1 tahun, untuk panelnya 5 tahun. Ya, ini panelnya 5 tahun, teman-teman. Oke, teman-teman yang tertarik dengan produk ini jangan lupa untuk ngecek apakah packing kayunya, garansinya, kemudian apakah menggunakan bubble wrap, ya silakan dicek saja. Karena kemudian ini penting karena produk elektronik yang cukup lebar yaitu 32 inci. Jadi lumayan lah teman-teman kalau kita tidak mencermati packingnya ini berbahaya. Karena namanya produk elektronika, kemudian ini juga LED artinya tipis, kalau jatuh dan sebagainya cukup berbahaya. Oke teman-teman sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk memberi dukungan kepada kami, like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video-video kami berikutnya.